Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu kembali untuk pembelajaran IPA kelas 7, yaitu kita lanjutkan ke bab 2 dengan judul klasifikasi makhluk hidup. Anak-anakku, kalian sudah tahu makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yaitu beraneka ragam, jutaan jumlahnya. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup ini, coba kita pelajari. Perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Ada macam-macam tumbuhan, macam-macam hewan, benda-benda yang lain, misalnya ada sepeda motor, meja, kursi, udara, air, batu-batuan, dan lain-lain. Kebesaran Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta ini dengan sempurna. Kalian wajib selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Mari kita pelajari ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri tak hidup. Coba perhatikan gambar ikan, kucing, mobil di bawah ini. Apa ciri-ciri hidup dan tak hidup pada benda-benda di bawah ini? Misalnya kamu bandingkan perbedaan ciri-ciri ikan, kucing, dan mobil. Apa ciri-cirinya? Ayo, yang bisa kalian ketahui. Untuk ikan, kucing memiliki ciri-ciri hidup, yaitu bisa bernapas. Ciri-ciri mobil-mobilan tidak bisa bernapas. Yang kedua, ikan, kucing memerlukan makan dan minum. Untuk mobil-mobilan tidak memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, ikan, kucing bisa bergerak alami. Kalau mobil-mobilan bisa bergerak, namun dengan bantuan alat lain, mesin atau baterai. Yang keempat, ciri-ciri ikan, kucing bisa tumbuh dan berkembang. Mobil-mobilan tidak bisa tumbuh dan berkembang. Yang kelima, kucing dan ikan bisa berkembang biak. Mobil-mobilan tidak bisa berkembang biak. Yang keenam, ikan, kucing peka terhadap rangsang, sedang mobil-mobilan tidak bisa peka terhadap rangsang. Ikan, kucing memiliki ciri mengeluarkan zat sisa. Mobil-mobilan tidak mengeluarkan zat sisa. Ciri yang kedelapan, ikan, kucing bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Mobil-mobilan tidak bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Berdasarkan ciri-ciri di atas, ikan atau kucing termasuk benda hidup. Mengapa demikian? Karena memiliki ciri-ciri hidup. Sedang mobil-mobilan termasuk benda mati karena tidak memiliki ciri-ciri hidup. Anak-anakku, ciri-ciri hidup di atas merupakan ciri-cirinya makhluk hidup. Selanjutnya, mari kita pelajari klasifikasi makhluk hidup. Apa itu pengertian klasifikasi? Klasifikasi adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Cara mengelompokkan makhluk hidup, perhatikan gambar tumbuh-tumbuhan di bawah ini. Kamu kelompokkan berdasarkan manfaatnya. Ini ada tumbuhan bayam, yang B kacang tanah, yang C padi, D kentang, yang E kedelai, yang F tanaman melati, G kacang panjang, H kamboja, I sawi, J
J. Cemara, K. Ketela pohon, yang I. kol. Coba kamu kelompokkan berdasarkan manfaatnya. Di sini bisa dua kelompok, yaitu tanaman pangan dan tanaman hias. Yang kelompok tanaman hias yang mana? Yuk. Iya, benar, yaitu tanaman melati, tanaman kamboja, dan tanaman cemara. Sedangkan kelompok yang tanaman pangan, yaitu bayam, kacang tanah, kentang, padi, kedelai, ya, kacang panjang, sawi, ketela pohon, kol, ya betul. Jadi ada dua kelompok berdasarkan manfaatnya, yaitu tanaman hias dan tanaman pangan. Sekarang bagaimana cara mengelompokkan hewan? Untuk hewan yaitu bisa dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Coba kamu lihat hewan-hewan di bawah ini. Ada capung, ada belalang, yang C kupu-kupu, D cacing, E kaki seribu, yang F udang. Kalau kita kelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri, yaitu ini ada kelompok hewan yang kakinya 3 pasang atau 6 kanan kiri dan sepasang sayap. Coba kamu kelompokkan hewannya apa saja yang termasuk hewan yang memiliki 3 pasang kaki dan sepasang sayap, yaitu hewan capung, hewan belalang, hewan kupu-kupu. Ya, benar. Sedangkan cacing, kaki seribu, dan udang adalah hewan yang bukan memiliki 3 pasang kaki maupun sepasang sayap. Yang memiliki 3 pasang kaki dan sepasang sayap ini adalah hewan apa? Termasuk hewan? Yaitu hewan serangga atau kelompok arthropoda. Anak-anakku, coba kamu ingat kembali, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Itu secara umum. Sedangkan tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup yaitu ada 4. 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Anak-anakku, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup ada 3. 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh yaitu anatomi. 3. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Anak-anakku, supaya lebih paham lagi, mari kalian kerjakan latihan soal di bawah ini, yaitu di buku tulis IPA. 1. Tuliskan 8 perbedaan ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri tak hidup. 2. Tuliskan 8 ciri-ciri makhluk hidup. 3. Tuliskan pengertian klasifikasi.
4. Tuliskan tujuan klasifikasi. 5. Tuliskan 4 tujuan khusus klasifikasi. 6. Tuliskan 3 dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Selamat mengerjakan, semoga sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.